Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ketemu lagi dengan saya Bapak Remon di acara Sinau Bareng Kupluk Ireng. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita di awal tahun 2022. Kemudian untuk pertemuan kali ini adalah pembahasan materi yang nanti akan saya bacakan, yaitu materi dari Bapak Willy Ferdiansyah SPD. Untuk materinya sendiri yaitu berjudul merekam pengalaman proses kreatif dan referensi karyanya dalam jurnal visual. Seperti apa materinya? Oke, kita lanjut saja ke materi. Silakan simak dengan baik. Cekidot. Nah, ini dia materinya ya. Materinya ini dari unit 6 ya. Untuk mapelnya mapel seni budaya ya. Judulnya saya ulangi lagi, yaitu merekam pengalaman proses kreatif dan referensi karyanya dalam jurnal visual. Nah, materi ini sudah disusun oleh Bapak Willy Ferdiansyah SPD. Nah, ini foto profil dari beliau ya. Kita ke materi berikutnya. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari unit 6, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan konsep dokumentasi jurnal visual. Yang kedua, menguraikan tujuan dokumentasi berkarya dalam jurnal visual. Yang ketiga, memilih teknik dokumentasi yang dibutuhkan dalam mendokumentasikan karya seni rupa dengan tepat. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan proses produksi berkarya menggunakan kosakata seni rupa yang sesuai. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, yang pertama atau yang A yaitu konsep dokumentasi dan jurnal visual. Dokumentasi dalam seni rupa adalah sebuah proses kegiatan merekam dan menyimpan dokumen, yaitu yang berupa sketsa, tulisan, foto, rekaman, dan lain-lain. Karya seni rupa dalam bentuk kegiatan mencatat, menggambar, memotret, membuat video, dan lain-lain. Mulai dari yang pertama ada proses pencarian ide, kemudian konsep berkarya, perencanaan berkarya, hasil berkarya, dan evaluasi berkarya. Untuk mendapatkan jurnal visual yang baik, maka harus ditunjang dengan referensi yang relevan. Ya. Kemudian jurnal visual adalah kumpulan dokumentasi proses berkarya yang lengkap dan berurutan sesuai waktu berprosesnya. Kita lanjut slide berikutnya. Yang kedua atau yang B, tujuan mendokumentasi karya seni rupa. Tujuan mendokumentasikan karya seni rupa antara lain, yang pertama, mengeksplorasi kemampuan menyampaikan ide pemikiran dalam bentuk visual. Yang kedua, melatih kepekaan dan kemampuan reflektif terhadap perkembangan diri dan kondisi sekitar. Yang ketiga, menyimpan data lengkap proses pengerjaan dan hasil karya yang berupa catatan ide, hasil eksperimen dan konsep, sketsa, foto proses berkarya, foto hasil karya, dan lain-lain. Yang keempat, mengingat proses berkarya untuk dievaluasi setelah selesai. Kemudian yang kelima, menjadi acuan saat ingin membuat karya kembali di kemudian hari ya, jadi sebagai acuan karena kita punya dokumentasi. Nah, ini tujuannya. Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Yang ketiga atau yang C, teknik dokumentasi karya seni rupa. Sejalan dengan definisi dan tujuan dokumentasi karya seni rupa di atas, maka teknik mendokumentasi karya seni rupa terdiri dari kegiatan berikut. Ya, yang pertama itu mencatat.
Kegiatan mencatat merupakan salah satu kegiatan merekam data secara manual dengan menuliskan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Kemudian yang kedua, yaitu menggambar. Menggambar hal-hal yang dilihat, didengar, dan dijalani. Ini contohnya ada di samping. Ini contohnya sebuah kejadian yang sudah dialami ya, menceritakan kembali dengan gambar yang ada. Lanjut. Kemudian ada gunting dan tempel atau yang disebut dengan kolase, yaitu menggunakan potongan-potongan kertas atau bahan lain yang dapat digunting dan ditempel ke buku jurnal. Potongan-potongan tersebut adalah kertas atau bahan-bahan yang bisa menjelaskan hal-hal yang ingin diceritakan tentang proses pengerjaan karya. Misal, potongan gambar dari majalah yang dirasa menarik. Lanjut ya. Nah, di sini ada memotret. Memotret objek atau kejadian-kejadian menarik yang diperlukan selama proses berkarya, misal memotret saat melakukan percobaan berkarya dan lain-lain. Lanjut. Di sini ada merekam suara atau video. Nah, berarti di sini ada audio dan ada video atau audio video. Merekam suara atau gambar pemikiran atau kejadian yang dianggap penting dalam proses pembuatan karya. Ya, pasti kalian paham lah proses teknik mendokumentasi dengan merekam suara atau video. Itu yang tadi adalah teknik ya, teknik dalam mendokumentasi. Kita lanjut yang keempat atau yang D, ragam dan bentuk informasi untuk dokumentasi. Ragam informasi yang diperlukan dalam mendokumentasi oleh siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pencarian ide. Yang kedua, referensi atau acuan ide. Dalam kurung adalah teori pendukung, contoh konsep dan bentuk karya, itulah referensi. Kemudian perencanaan. Di dalamnya isinya adalah alur pengerjaan, lini masa, kebutuhan berkarya termasuk anggaran. Kemudian ada proses dan hasil eksperimen berkarya. Ya, dari prosesnya sampai hasilnya. Kemudian ada konsep karya. Terus proses produksi, kemudian hasil karya. Setelah itu ada yang terakhir yaitu evaluasi karya. Nah, ini adalah ragam dan bentuk informasi untuk dokumentasi. Lanjut ke slide berikutnya. Berdasarkan aspek ragam informasi seperti yang telah diuraikan di atas, maka penyajian dapat berbentuk jurnal visual secara manual atau misalnya ya dalam bentuk cetak maupun digital. Berarti ada dua ya, ada dua ragam informasi dalam membuat dokumentasi. Bisa dalam bentuk manual, kemudian bisa digital. Yang pertama, jurnal visual, fisik atau manual, yaitu jurnal visual yang menggunakan buku khusus yang disiapkan untuk membuat dokumentasi. Contohnya ini, di samping ada tuh contohnya. Ya, semacam ada gambar ilustrasinya ya. Nah, contoh ini peta, ini sepertinya ada peta. Kemudian jurnal visual digital. Jurnal visual digital yang menggunakan ruang digital untuk membuat dan menyimpan dokumentasi seperti blog, website,
Google Drive, bahkan YouTube, ya, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Contoh jurnal visual siswa tahap SMK. Nah, ini contohnya. Kalau yang di sini ini contoh blog ya, website. Tuh. Ini contohnya. Kemudian slide selanjutnya yaitu rekonstruksi melakukan fasilitasi pengalaman belajar. Kegiatan yang dilakukan melalui latihan dokumentasi proses berkarya dengan tahapan yang pertama. Siswa mengidentifikasikan teknik dan mencoba untuk mendokumentasi karya seni rupa di bawah bimbingan gurunya. Yang kedua, siswa secara terstruktur mencoba untuk melakukan praktek mendokumentasi karya seni rupa di bawah bimbingan guru dengan menggunakan lembar kerja siswa. Ini nanti berarti langkah-langkah yang akan kalian kerjakan dalam praktik ya, dalam proses mendokumentasi. Kemudian produksi melalui ekspresi-ekspresi konsep. Nanti mempraktikkan metode dokumentasi yang sudah dibahas dalam mendokumentasikan proses produksi karya. Pada bagian ini, siswa diminta untuk mendokumentasikan proses produksi karyanya atau sesuai dengan karya yang sedang dikerjakan dalam jurnal visual fisik atau digital, atau sesuai keinginan dan kebutuhan. Ya, persiapannya nanti lihat di LKS atau lembar kerja siswanya. Nah, ini ada lembar penilaian diri. Ya, silakan diisi nama, kelas, kemudian jangan lupa dibaca petunjuknya ya. Yang pertama yaitu bacalah baik-baik setiap pertanyaan dan berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Yang kedua, serahkan kembali format yang sudah kamu isi kepada Pak Guru. Nah, ini pertanyaannya. Nanti silakan kalian jawab saja iya atau tidak, gitu aja ya. Ada 6 pertanyaan. Dijawab di Google Classroom sekaligus mengisi presensi. Ya, jadi nanti 1, misalkan ya 1 iya atau tidak, kemudian 2 iya atau tidak, kayak gitu sampai nomor 6. Nanti silakan dijawab. Oke, terima kasih. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya Bapak Willy, ini 1 halaman lagi penuh dengan wajah tampannya udah ya. Jadi yang belum kenal dengan Bapak Willy, ini ada gambar atau foto wajah tampannya ada. Oke, mungkin itu saja ya untuk materinya yang sudah saya bacakan dari Bapak Willy ya. Nah, itu dia tadi materi yang sudah saya bawakan untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk menyimak materi-materi selanjutnya ya. Kemungkinan untuk di tahun 2022 kali ini akan ada banyak materi dan akan ada banyak tayangan yang akan kita tayangkan di channel Kupluk Ireng ini. Oke, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.